Halo pemirsa ini Mental Inovatif, senang menemui Anda kembali bersama saya, Dr. Yan Tomarius, psikiater di Manado. Topik hari ini kita akan bahas adalah topik yang ke-50 dalam edisi Psikiatri Populer. Dan topik ini adalah serangan panik atau panic attack. Apa itu serangan panik? Serangan panik ialah suatu keadaan takut dan cemas yang serentak muncul secara tiba-tiba yang sangat intens, sangat kuat sehingga menyebabkan jantung berdebar-debar, keringatan, sesak-sesak, nafas yang tersengal-sengal, pusing, bahkan mau pingsan, sering kesemutan, mual dan muntah, serta beberapa lagi. Umumnya panic attack ini, serangan panik ini didominasi oleh gejala-gejala fisik. Jadi gejala fisik lebih menonjol dari gejala-gejala mentalnya. Nah, gejala-gejala ini apa penyebabnya? Penyebabnya banyak teori mengatakan mungkin secara herediter, secara keturunan, bisa juga oleh pengalaman sendiri, pengalaman yang menyakitkan di kala muda, bisa oleh pengalaman masa lampau di waktu kecil, bisa juga oleh faktor-faktor yang masih belum diketahui sebabnya. Nah, serangan panik ini karena menemukan fisik, banyak menemukan fisik, apakah berbahaya? Tidak. Ya kalau singkat tidak berbahaya. Berapa lama perlangsungannya? Perlangsungannya cukup antara 5 sampai 15 menit saja sudah bisa sembuh. Tapi ada juga orang yang berjam-jam baru dia bisa sembuh. Nah, apa yang membedakan serangan panik dengan serangan cemas? Serangan cemas perlangsungannya sudah lama dan faktor pencetusnya tidak jelas. Tapi kalau serangan panik, perlangsungannya secara tiba-tiba dan faktor pencetusnya itu jelas. Contohnya, mendengar suara ambulans, mendengar orang mati, mendengar orang ribut-ribut, mendengar, misalnya ada juga mendengar buntut saja, atau mendengar siulan burung-burung, dia sudah takut. Jadi penyebabnya sangat irasional. Apakah serangan ini bisa disembuhkan? Ya, tentu bisa disembuhkan. Pertama dengan cara bagaimana? Pertama secara autosugesti. Jadi dia santai, duduk di kursi, tarik nafas panjang, buang, tarik nafas buang, sambil membayangkan yang baik bahwa berkata kepada dirinya bahwa saya tidak apa-apa, saya tidak mengapa-apa. Tarik nafas dan memikirkan. Jangan memikirkan hal-hal negatif, jangan overthinking. Jangan berpikiran yang negatif yang berlebih-lebihan. Kemudian dibantu dengan obat-obat anti cemas dan obat antidepresi. Dan dilanjut dengan, kalau sudah sembuh, dilanjut dengan psikoterapi. Siapakah yang bisa menderita serangan panik ini? Terutama orang-orang yang sudah bakatnya sudah ada dalamnya. Sebelum serangan ini dia sudah mempunyai gejala-gejala mental. Sebagiannya ada, sebagiannya juga tidak. Yang tidak ya bisa juga kayak kita serangan panik secara tiba-tiba, bisa. Tapi kebanyakannya ada. Misalnya apa? Sudah didahului oleh gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan obsesif kompulsif, post traumatic stress disorder, stres pasca trauma, post power syndrome dan lain sebagainya. Jadi saudara bakatnya tinggal dicetuskan oleh masalah kecil, maka dia menjadi serangan panik. Saya kira demikianlah saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.